Nasibnya bakal seperti Donald Trump. Jokowi ketakutan dan butuh perlindungan. Ini deretan kasus yang akan menjeratnya. Effendi Ghazali beri sinyal Jokowi ketakutan, butuh perlindungan. Kanyus.id. Di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Ridza Ramli. Luar biasa ya. Karena Ridza Ramli sangat berani melawan mafia. Jokowi itu memang sangat tegas. Yang melakukan revolusi pendidikan di Departemen Pendidikan adalah Anies Baswedan. Oh, masuk Pak Anies ya. Saya kira tulisan Pak Anies akan dipisah, nanti nggak apa-apa lah ya, digabung. Pendidikan agama harus ditambah jamnya. Pendidikan akhlak dan budi pekerti harus diperbanyak. Pendidikan moral Pancasila harus dihidupkan lagi. Siapa itu inisiatornya? Anies Baswedan. Dan di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Anies Baswedan. Keren nggak tuh? Karena takut Anies akan didukung oleh seluruh jajaran guru dan orang tua yang sayang sama anaknya. Ya, Jokowi memang sangat tegas. Yang menenggelamkan ratusan kapal pencuri ikan yang kebanyakan dari Cina itu adalah Ibu Susi. Disinilah Jokowi itu sangat tegas. Tidak dipakai lagi di periode kedua. Digantikan sama siapa? Edi Prabowo. Yang ketahuan apa? Melakukan apa? Korupsi. Ampun. Karena Bu Susi sangat berani kepada pencuri ikan yang bukan hanya merugikan nelayan Indonesia tapi juga mengancam kedaulatan NKRI. Sadar nggak sih siapa yang hebat dan tegas sebenarnya? Hebat kan Jokowi? Luar biasa. Dan kita akan coba masuk pada tulisan Pak Damai Hari Lubis. Judulnya, Effendi Ghazali beri sinyal Jokowi ketakutan, butuh perlindungan. Padahal sebelumnya kita bahas Pak Jokowi itu sangat tegas. Ya, Damai Hari Lubis, aktivis Mujahid 212, pemerhati politik dan hukum. Arah pernyataan Effendi Ghazali atau kita singkat EG ya. Jadi kalau di bacaan berikutnya saya sebut EG, itu maksudnya Effendi Ghazali ini. Dia menyatakan Prabowo Subianto PS, singkat biar mudah, akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarga jika dirinya menjadi Presiden RI di 2024. Jadi tiba-tiba publik kita mendengar Effendi Ghazali bilang bahwa Prabowo akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarganya jika dia menjadi Presiden RI. Arah pernyataan Effendi Ghazali yang menyatakan Prabowo Subianto akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarga jika dirinya menjadi Presiden RI di 2024. Jika dari sudut pandang kacamata terkait fenomena dan gejala realitas di luar daripada unsur objektivitas atau kebenaran yang ada, maka pernyataan EG sebuah sinyal atau kode keras kepada publik bahwa Jokowi fobia atau ketakutan kepada sebuah kelompok atau golongan yang ada dan hidup di tengah masyarakat bangsa ini. Mungkinkah karena dirinya merasa punya banyak kesalahan fatal dalam memimpin bangsa ini? Salah satunya, apakah ada kaitannya terkait materi tuduhan Bambang Trimulyono dan dugaan Gus Nur bahwa dirinya gunakan ijazah palsu sebagai persyaratan pencalonan untuk Pilkada Solo Pilgub DKI dan juga Capres RI di 2015 dan 2019, termasuk kekhawatiran adanya laporan di KPK terhadap anaknya Gibran dan terkait diskresi hukuman dan politik, serta beberapa regulasi yang ia terbitkan yang nyata membuahkan implikasi yang problematis. Di antaranya Jokowi sebagai presiden akibat kebijakan politiknya sebagai salah seorang intelektual dadar pembubaran organisasi masyarakat HTI dan FPI.
melalui regulasi yang ia terbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan juga keputusan dari para pembantu kabinetnya secara politik dan hukum yang indikasinya pembiaran akan adanya kriminalisasi para ulama dan juga aktivis dengan memenjarakan Imam Besar NRI Habib Rizik Syihab. Hanya oleh sebab prokes COVID-19, hukum yang sekedar mudah-mudahan berlaku serta tidak ada rasa simpatinya sama sekali terhadap korban unlawful killing KM50, yang justru pelakunya adalah para aparatur negara. Dan sebagai seorang presiden dalam hubungannya dengan kegiatan negara, maka segala kekeliruan atau kesalahan yang semua terjadi terkait multi polemik kebutuhan dan persoalan bangsa ini, maka secara hukum ketatanegaraan dirinya sebagai presiden atau penguasa penyelenggara pemerintahan negara mesti turut bertanggung jawab setidaknya secara moralitas. Ataukah pernyataan EG yang beredar terkait PS apakah hanya reka-reka pribadi dari EG atau memang sesuai info yang EG dapatkan? Selain itu, info dari EG juga substantif mengisyaratkan bahwa PS akan didukung kekuatan finansial melalui anggaran dari rekanan Jokowi yang mendanai Jokowi saat menjadi rival di 2 kali Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024. Apakah hanya bantuan finansial atau dana yang memang amat dibutuhkan dalam rangka sosialisasi dan atau publikasi platform calon? Benar, karena untuk mendapatkan bantuan konstituen yang sebelumnya mendukung Jokowi, tentunya akan sulit karena para konstituen akar rumput dari PDIP akan ikuti arahan Megawati sang ketua umum partai. Terlebih Jokowi sebentar lagi ibarat kapal terbang sudah mau take off, akan segera meninggalkan jabatannya. Apakah dukungan Jokowi kepada PS punya dampak kepada Mega? Jawabannya hampir tidak ada. Dan bukan juga oleh sebab Jokowi dukung PS, maka Mega nunut kepada Jokowi. Justru Mega menganggap Jokowi sejak 2014 awal pencapresan, Jokowi sekedar petugas partai PDIP. Dan faktanya Mega pun sudah tegas mengatakan dirinya akan mendukung capres dari kader PDIP. Terlebih capres dimaksudkan kuat arahnya ke diri anak biologis dan juga sebagai anak idealis Mega, yakni Puan, salah seorang ketua badan pengurus PDIP, cucu Insinyur Soekarno, mantan Presiden RI pertama. Pastinya info dari EG lumayan bagi bakal capres, utamanya bagi PDIP. Karena jika Jokowi benar dukung PS, maka kader akar rumput basis PDIP menjadi tahu bahwa Jokowi tidak patuh kepada Mega. Jokowi bisa mendapat tuduhan dari anggota partai PDIP sebagai pengkhianat partai yang sudah membesarkannya. Bagaimana reaksi Mujahid 212 dan ex emak-emak pendukung PS jika tahu PS akan mendapatkan dukungan Jokowi? Terlebih tanda-tanda Prabowo sama sekali tidak mau bertemu IBHRS, tokoh karismatik yang dahulu dianggap PS sebagai ulama besar dan tokoh penting pendukungnya saat Pilpres di 2024. Sampai-sampai PS sambangi HRS ke domisili beliau di kota suci Makkah, Saudi, minta doa restu dan dukungan saat jelang pemilu Pilpres 2019. Lalu PS sebagai capres mendapat dukungan para ulama melalui rekomendasi Ijtima Ulama di Jakarta. Dari sisi pandang hukum, jika benar apa kata EG, Prabowo arogan sekali, GR atau gede rasa bakalan menang, seolah akan ungguli Anies dan mengalahkan Puan, padahal tadi dukungan Jokowi kepadanya tidak punya arti sama sekali. Karena masa konstituen Jokowi yang dulu akan kembali ke basis sarang mereka, partai yang berlambang kepala banteng. Mereka akan mudah amnesia kepada diri Jokowi yang akan tinggal landas jabatan presidennya. Terlebih Jokowi bukan tokoh senioren partai, hanya sebagai ex petugas partai. Maka bisa jadi info dari EG benar. Oleh karenanya Jokowi ketakutan akan datangnya pembalasan hukum karma atas negativitas penegakan hukumnya yang mencederai banyak orang dan kebijakan politik suka-sukanya. Serta banyak lagi penerapan hukum yang sungsang atau kebolak-balik sebagai penguasa ditambah Jokowi hobi berdusta dengan melakukan puluhan kali kebohongan atau ingkar janji kepada umat bangsa ini. Sehingga manusiawi jika di dalam diri Jokowi timbul rasa khawatir bercampur dengan power syndrome. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.